Halo sahabat milenial, kita jumpa lagi di Minutes Millennial Inspiring Talks. Di episode sebelumnya, kita sudah mendengar jawaban dari responden tentang 10 pertanyaan terkait dengan generasi milenial. Di episode kali ini, kita akan mendengar ulasan dari seorang pengamat milenial. Kita lihat aja yuk, check this out. Hai, halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Nanang Hernanto. Saya 23 tahun bekerja di sebuah fast moving consumer goods dan sejak tahun 2013 sampai sekarang saya bekerja sebagai associate trainer di beberapa training provider. Di tahun 2021 ini, kalau dihitung-hitung, sebagian besar trainee saya pada tahun 2021 ini sudah berusia 26 sampai 40 tahun. Yang mana generasi tersebut banyak disebut orang sebagai generasi milenial. Perkenankan saya berpendapat tentang generasi yang istimewa ini. Kenapa kok saya sebut istimewa? Karena mulai di zaman mereka lah, internet mulai merajalela, sosial media mulai mendunia, sehingga sedikit banyak ini mengubah pola hidup, pola perilaku, dan juga pola pikir kaum milenial, gitu ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang generasi Y atau generasi milenial jika dibandingkan dengan generasi X atau generasi sebelumnya? Pada umumnya, milenial menganggap generasi baby boomers dan generasi X itu adalah generasi yang gaptek, lamban, kurang cepat gerakannya gitu. Saya sebagai generasi baby boomers akan membela diri. No, Anda salah. Ya. Mau dia generation X, mau dia generation Y, mau dia generation milenial, baby boomers, any generation itu pasti ada yang lamban, ada yang cepat. Generasi baby boomers banyak yang melek teknologi loh, jangan salah ya. Bahkan perintis-perintis internet di Indonesia itu generasi baby boomers. Jangan salah gitu ya. Bahkan mungkin kemelekan teknologi mereka itu bisa diadu oleh milenial juga gitu ya. Jadi sama aja. Yang gaptek ya gaptek, yang jago ya jago gitu. Sama aja gitu ya. Generation X juga gitu. Yang cepat ya cepat, yang lamban ya lamban. Itu tergantung individu masing-masing. Apakah milenial seorang yang ingin mengubah sesuatu? Ya, saya rasa milenial ingin merubah kondisi situasi di sekitarnya, kondisi lingkungannya, ataupun kondisi negara bahkan gitu ya. Namun demikian jangan salah, ada juga yang cuek. Ya, ini sama berlaku dengan generasi sebelumnya. Generasi X, generasi baby boomers itu juga banyak sekali kawan-kawan saya ingin mengubah dunia, ingin merubah lingkungan di sekitarnya gitu. Generasi X juga gitu. Saya yakin ada banyak inovator-inovator yang ingin mengubah situasi di sekelilingnya. Demikian juga dengan milenial. Jadi tidak istimewa milik milenial aja. Baby boomers ataupun generasi X itu juga punya hal seperti itu. Yang malas juga ada, yang cuek juga ada. Sama semua, ya. Apakah milenial seorang yang menyukai sesuatu yang sangat out of the box? Ya dan tidak. Ada milenial yang sering dan suka berpikir out of the box. Tapi ada juga milenial yang malas mikir, cuek dan sebagainya. Dan sekali lagi, ini berlaku juga di generasi baby boomers dan juga generation X. Baby boomers ada yang kreatif, ada yang tidak kreatif. Generation X juga gitu, ada yang kreatif, ada yang tidak kreatif. Sama aja. Cuma medianya aja mungkin berbeda. Ya, milenial itu medianya mungkin lebih beragam karena didukung oleh internet, sosial media, dan sebagainya. Apakah milenial seorang yang menyukai tantangan atau stay di comfort zone? Again, saya tidak bosan-bosannya mengulang. Ada yang suka di comfort zone, ada yang suka tantangan. Again, sama juga dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada
generasi saya yang suka di comfort zone, dan ada juga generasi saya baby boomers yang suka tantangan gitu ya. Banyak sekali kenalan-kenalan saya yang merintis usaha baru, merintis inovasi baru, menemukan hal baru dan seterusnya gitu ya. Generation X juga saya percaya seperti itu juga. Mereka ada yang ingin suka tantangan dan ada juga yang terbuai oleh comfort zone. Again, demikian juga milenial, ada yang terbuai comfort zone, ada yang suka tantangan. Namun karena usia mereka masih 26 sampai 40 tahun, mungkin comfort zone agak belum tercapai di sana ya. Mungkin, tapi tidak semuanya. Sehingga kelihatannya mereka sebagian besar suka tantangan. Karena memang belum sampai ke level comfort zone. Mungkin itu jawaban saya. Bagaimana pendapat Bapak tentang milenial terkait dengan YOLO dan FOMO? Banyak orang berpendapat bahwa milenial itu orangnya YOLO dan FOMO. Ya, mungkin sebagian besar seperti itu. Namun demikian saya juga melihat itu banyak trainee-trainee saya atau orang-orang milenial yang saya kenal itu mereka tidak menganut paham YOLO, you only live once. Tidak. Mereka ada juga yang merencanakan hidupnya. Jadi mereka tidak hura-hura, tapi mereka menabung, mereka invest, mereka apa segala macam. Jadi tidak mengeluarkan uangnya saat itu juga untuk memuaskan hasrat dirinya karena you only live once itu tadi gitu ya. Demikian juga dengan fear of missing out. Ya, sebagian besar mungkin milenial itu bersifat takut ketinggalan zaman gitu ya. Tapi percaya sama saya, generasi-generasi sebelumnya pun banyak yang takut ketinggalan zaman gitu ya. Nggak modis, nggak hip ya, dan sebagainya. Itu sama saja dengan generasi sekarang gitu. Jadi once again, milenial ya kelihatannya memang fear of missing out. Namun demikian, fear of missing out itu tidak monopoli kaum milenial. Kaum sebelum-sebelumnya pun juga banyak yang dihantui perasaan ketinggalan zaman. Mungkin saya termasuk di dalamnya kali ya. Saya juga nggak tahu. Tapi that's the way it is. Ya. Sama aja mau generasi manapun, ada orang yang fear of missing out, ada orang yang nggak peduli dengan tren yang ada. Apakah milenial suka bermain game? Ya memang ya karena didukung oleh fasilitas internet, online dan sebagainya. Pada umumnya generasi milenial itu suka ngegame. Tetapi yang namanya bermain-main, generasi sebelumnya pun juga suka bermain-main. Tetapi memang mainannya beda aja, ya mainannya beda aja. Cuma karena memang sekarang banyak game online, banyak teknologi dan sebagainya, memang kelihatannya anak-anak milenial doang yang suka bermain game. Tapi sebetulnya kalau talking about bermain-main, setiap generasi itu punya mainannya sendiri-sendiri. Bagaimana milenial mengisi waktu luangnya atau me time? Saya definisikan me time adalah kegiatan yang dilakukan sendirian. Jadi menikmati waktu sendiri gitu ya. Bagaimana milenial menikmati waktunya sendiri? Ya karena mereka terekspos oleh internet, sosial media dan sebagainya. Pada umumnya menurut pendapat saya, ya mereka menghabiskan me time-nya dengan berinteraksi di dunia maya. Ya. Ini menurut pendapat saya, bisa salah, bisa benar. Jadi me time mereka itu berinteraksi di dunia maya. Ada juga milenial yang melakukan traveling sendiri, solo travelers. Itu yang saya lihat gitu ya. Dan again, hal ini pun juga berlaku untuk generasi baby boomers dan generasi X. Tapi memang harus diakui untuk generasi baby boomers dan juga generasi X mungkin masih jarang ya kita lihat orang yang melakukan traveling sendiri. Karena pada umumnya generasi baby boomers dan juga generasi X, menurut pendapat saya, correct me if I'm wrong, mereka cenderung untuk melakukan kegiatan
relax bersama-sama, nongkrong, kemudian traveling bersama-sama, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah milenial lebih suka dunia maya atau dunia nyata? Saya tidak bisa berpendapat. Saya kembalikan kepada milenial masing-masing. Karena saya percaya ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert. Ada milenial yang introvert, ada milenial yang extrovert. Demikian juga generasi-generasi sebelumnya, sama aja, ya. Jadi untuk menikmati dunia maya ataupun dunia nyata, saya rasa ini tergantung individunya, ya. Ada yang suka berinteraksi sendiri, ada yang suka hangout sama teman-temannya. So, ini untuk milenial itu saya rasa tidak bisa dibedakan mana nyata, mana maya. Tergantung individu masing-masing. Bagaimana milenial di era digital saat ini? Menurut pendapat saya, ya, generasi milenial dan juga generasi setelahnya, Z, Alpha, dan sebagainya, ketergantungan terhadap digitalisasi, ketergantungan terhadap online system, itu akan semakin erat, semakin tergantung, gitu ya, semakin depend on digitalization. Jadi, ya, menurut saya mereka itu tergantung dari dunia digital, like it or not, gitu ya. Dan saya rasa pun generasi baby boomers, generasi X yang dulunya tidak suka, akan dipaksa mau tidak mau untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Bagaimana milenial pada kondisi pandemi saat ini? Ya, kalau untuk bicara masalah ini saya rasa tidak bisa dibedakan antara milenial, baby boomers, generasi X, generasi Z, whatever generation. Kita semua terkena dampaknya. Jadi menurut pendapat saya sama, ya. Pasti kita semua terkena imbasnya, dan di sini kita belajar bahwa kebutuhan kita akan dunia digital, online, internet, dan sebagainya akan semakin besar, ya. Interaksi antar manusia juga sekarang modelnya udah melalui online, meeting online, interview online, seleksi online, semua online, jual beli online. Jadi ya memang sudah zamannya seperti itu. Era pandemi sekali lagi membuat kita semua harus beradaptasi, belajar bagaimana untuk menanggulangi hal ini tanpa mengorbankan aktivitas kegiatan kita. Ya, pandemi ini memukul banyak sektor, ya, pariwisata dan sebagainya. Tapi ya semoga saja pandemi ini segera berlalu, ya. Singkat kata, menurut saya mau itu baby boomers, mau itu X, milenial, pendapatnya tentang pandemi ini yang memang sangat memukul. Kita harus tetap survive, tetap jaga protokol kesehatan, disiplin diri agar pandemi ini bisa kita atasi, kita manage, kita kelola, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Itu dari saya Nanang Helnato. Sekali lagi, ini didasari oleh pengamatan awam saya, tidak didasari oleh penelitian yang mendalam. Saya mengamati trainee-trainee saya yang sebagian besar berusia di antara 26 sampai 40 tahun, which is itu adalah generasi milenial. Generasi yang terpapar oleh internet, sosial media, dan sebagainya, yang membuat hidup mereka terasa lebih instan, lebih cepat, lebih mengikuti keadaan. Sekian dari Minutes hari ini. Kalau teman-teman punya topik atau masukan tentang episode selanjutnya, bisa dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton program kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Headset Entertainment. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye.